Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yunitasari, NPM 1812110035 dari kelompok 1 Ganjil dengan materi kompensasi gaji. Yang pertama ada pengertian gaji. Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang sebagai balasan atas seseorang yang melaksanakan tugas guna untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan yang diberikan oleh perusahaan ataupun organisasi yang berhubungan dengan uang tersebut dan dapat berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan hidup. Selanjutnya ada peranan gaji yang dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi pemberi kerja dan yang kedua bagi penerima kerja. Di mana bagi pemberi kerja, gaji merupakan unsur pokok untuk menghitung biaya produksi dan komponen untuk menentukan harga pokok. Yang kedua, bagi penerima kerja, gaji merupakan penghasilan yang didapat karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada fungsi penggajian. Yang pertama untuk membantu manajer personalia dalam menentukan gaji yang adil dan layak. Kedua, untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi. Ketiga, untuk mendorong pekerja untuk menunjukkan prestasi yang lebih tinggi. Yang keempat, untuk memelihara prestasi pekerja maupun karyawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwayan Rista Mulyana, NPM 1712110046. 5 poin penting perusahaan terkait sistem penggajian karyawan. Yang pertama yaitu upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan, pasal 17 ayat 1. Yang kedua, perusahaan wajib memberikan bukti pembayaran upah dan membuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan, pasal 17 ayat 2. Yang ketiga, perusahaan wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh, pasal 18. Yang keempat, pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia, pasal 21. Upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati oleh kedua belah pihak, pasal 22. Pemberian gaji. Menurut Noto Atmojo, tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi yang pertama yaitu penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, yaitu mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Valentina Putri, NPM 1712110145. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pemberian gaji. Tujuan pemberian gaji ada 8 poin. Yang pertama, ikatan kerja sama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, pengaruh sosial buruh. Yang kedelapan, pengaruh pemerintah. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang dasar-dasar penggajian. Ada 4, yaitu 1, adil. Yang kedua, jelas dan transparan. Yang ketiga, konsisten. Yang keempat, komitmen. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Adi Sucipto, NPM 1812110037. Sistem pengajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji menurut Malyu SP Hasibuan. Sistem pengajian dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem gaji, sistem hasil atau output, dan yang terakhir sistem borongan. Struktur gaji adalah hierarki pekerjaan dan rentang gaji yang harus selaras dengan organisasi dan mendukung tingkat gaji yang kompeten dan ekuitas internal dari suatu organisasi.